Halo semuanya, perkenalkan saya Marisa Perlamani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya merupakan mahasiswa semester 4 kelas A dari Indralaya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sebuah 5 pertanyaan untuk memenuhi mata kuliah kesehatan dan gizi, yaitu ujian akhir semester saya. Ikuti terus video saya ya. Bye-bye. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan cara penanggulangan kesehatan fisik dan psikis pada anak, serta jelaskan pula cara penanggulangan kelainan gizi kepada anak. Nah, bagaimana cara penanganan kesehatan fisik? Yang pertama dengan cara memberikan makanan bergizi yang seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral untuk menunjang pertumbuhan sang anak. Kemudian, menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Dan lakukan imunisasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh sang anak. Lalu untuk kesehatan psikis, yang pertama berikan kasih sayang dan perhatian agar sang anak merasa aman dan juga tenang. Selanjutnya ciptakan lingkungan yang nyaman dan tidak menekan sang anak. Lakukan komunikasi yang baik untuk melatih kepercayaan diri sang anak dan hindari kekerasan fisik, verbal maupun juga non-verbal. Lalu, bagaimana cara penanggulangan kelainan gizi pada anak? Yang pertama, jika gizi kurang pada anak. Nah, di sini caranya tingkatkan kualitas pada makanan sang anak. Kemudian, jika gizi tersebut lebih, atur pola makan pada anak dan aktivitas fisik pada anak tersebut. Jika anak tersebut mengalami anemia, konsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti sayur, daging, dan sayur-sayuran hijau lainnya. Jika kondisi tersebut belum memungkinkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan, perlu ditindaklanjutin dan harus dibawa ke orang yang profesional atau seperti dokter. Selanjutnya soal nomor 2, analisis soal berikut. Seorang anak usia 3 tahun tampak sering lemas, kurang aktif, dan berat badannya stagnan selama 3 bulan. Berdasarkan gejala tersebut, analisislah kemungkinan masalah gizi yang dialami anak tersebut. Nah, kemungkinan masalah gizinya yang pertama, kurangnya gizi atau underweight. Berat badan stagnan menandakan asupan energi yang tidak mencukupi, di mana anak akan terlihat lebih lemah dan kurang aktif karena kekurangan kalori. Yang kedua, ada gizi buruk atau malnutrisi berat ringan sampai dengan sedang. Jika kondisi sudah berlangsung selama 3 bulan, bisa mengarah ke tahap yang lebih serius. Selanjutnya, yang ketiga, tubuh mulai kekurangan cadangan energi. Jadi, anak tanpa lesu dan kekurangan zat besi tertentu. Misalnya, anak kekurangan zat besi bisa menyebabkan anak lemas dan kekurangan semangat, atau juga bisa aja anemia. Dan yang kedua, ada kekurangan protein, mempengaruhi pertumbuhan dan juga aktivitas sang anak, dan dapat juga menyebabkan resiko stunting, yaitu gangguan pertumbuhan yang jika berlangsung secara terus-menerus akan menyebabkan berat badan anak yang tidak optimal. Selanjutnya, soal nomor 3, analisis energi menu pada anak. Nah, analisislah kandungan energi kalori pada menu makanan anak usia 4-5 tahun di bawah ini, dari waktu makan, menu, perkiraan energi, hingga ke kalorinya. Mari kita hitung secara bersama-sama. Yang pertama sudah tertera pada tabel berikut bahwasanya sarapan itu dengan total 350 kalori, dengan makan siang 345 kalori, dan juga snack pada anak itu 110 kalori, dengan total energi 805 kalori. Ayo kita analisis secara bersama-sama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kebutuhan anak usia 4-5 tahun itu nutrisinya sekitar 1200 sampai 1600 kalori per hari. Sedangkan asupan yang diterima anak tersebut adalah 805 kalori. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kalori tersebut belum mencukupi kebutuhan hariannya. Nah, di situ akan bisa berdampak kepada anak mudah cepat lelah saat beraktivitas, konsentrasi belajarnya menurun atau tidak fokus, dan pertumbuhan fisiknya bisa saja terhambat dan tidak sesuai dengan perkembangan pada anak-anak pada umumnya. Soal terakhir yaitu soal nomor 5. Seorang guru ingin menyiapkan menu harian untuk anak-anak TK selama kegiatan belajar dari pagi hingga siang. Nah, menu ini dirancang sebagai berikut. Yang pertama, bubur ayam 1 mangkok 220 kalori, pisang kepok 1 buah 90 kalori, dan juga air putih. Lalu pertanyaannya, hitunglah total energi dari menu tersebut. Apakah cukup untuk menunjang aktivitas belajar anak selama 5 jam? Jelaskan alasanmu.
Nah, dari total energi menu tersebut adalah 310 kalori berasal dari bubur ayam dan juga pisang kepok. Meskipun sudah mendekati kebutuhan minimal energi sang anak untuk aktivitas pagi hingga siang, menu ini masih belum cukup optimal untuk menunjang kegiatan belajar sang anak selama 5 jam karena belum seimbang gizinya. Mengapa demikian? Alasannya sebagai berikut. Energi hanya di batas minimal sehingga cadangan tenaga berkurang. Aktivitas anak yang cukup tinggi membutuhkan energi yang lebih stabil. Protein yang rendah sehingga kurang mendukung konsentrasi dan rasa kenyang pada anak. Lemaknya hampir tidak ada, yang membuat energi cepat habis dan tidak ada sayur sehingga vitamin dan mineralnya juga berkurang. Bubur cepat dicerna sehingga membuat anak lebih cepat lapar. Jadi, menu ini belum mampu mendukung aktivitas belajar anak secara maksimal. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa, bye!